Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang pengantar dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah capaian pembelajaran yang ingin kita capai di hari ini, yaitu harapannya nanti mahasiswa mampu memahami fungsi dari bahasa Indonesia, fungsi dari bahasa maksud saya, khususnya bahasa Indonesia. Untuk pokok bahasa ini sendiri nanti kita akan belajar sebenarnya definisi bahasa itu seperti apa, hakikat bahasa seperti apa, sifat-sifat bahasa itu seperti apa, karakteristik bahasa itu seperti apa, fungsinya bahasa itu seperti apa, dan linguistiknya itu seperti apa. Nah, kita masuk dulu ke definisi bahasa. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang karya ilmiah dan lain sebagainya, itu kita harus tahu dulu bahasa itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi kita belajar mulai dari awal. Dari definisi bahasa sendiri, bahasa adalah alat komunikasi. Bisa berupa simbol bunyi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Jadi itu adalah definisinya. Bahasa itu adalah alat komunikasi. Dengan adanya bahasa ini kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, kita rasakan gitu ya. Hakikatnya bahasa terletak pada perannya sebagai alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikirannya, perasaannya, dan juga informasi. Nah, bahasa adalah sistem simbol yang bersifat arbiter, artinya tidak ada hubungan logis antara kata dan objek yang diwakilinya, melainkan berdasarkan kesepakatan sosial. Misalkan, kalau sakit, itu kita bilang aduh gitu ya, itu ndak ada. Logiknya gimana sih sebenarnya, logisnya gimana? Kalau sakit kok bilang aduh? Nggak ada, tapi itu adalah kesepakatan bersama. Kalau sakit itu kita bilang aduh misalkan seperti itu. Nah, eh, dengan adanya bahasa ini kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Misalkan tadi, oh kalau aduh itu rasanya sakit gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan perasaan kita. Kita juga bisa berbagi informasi. Oh, benda ini loh yang seperti ini yang punya rodanya dua, terus bisa kita naiki. Oh, itu yang namanya motor. Nah, eh, kita sepakati bersama bahwa yang seperti itu namanya motor. Nah, gitu kita bisa eh, apa ya, berbagi informasi dengan orang lain. Ketika ada benda itu yang ingin disebutkan, orang lain bisa paham, oh ini namanya motor. Orang lain juga bisa mengetahui itu dan bisa memahami hal itu. Jadi tujuan seperti itu. Dan itu tidak bisa dilogikan kenapa namanya A, kenapa namanya B, kenapa ada sapu, kenapa ada papan tulis. Nah, eh, karena itu ya dari awalnya memang dinamai seperti itu dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama bahwa benda itu atau perasaan itu dinamakan demikian. Itu ya hakikatnya bahasa. Kemudian untuk sifat bahasa sendiri, yang pertama adalah arbiter, maknanya hubungan antara kata dan makna yang diwakilinya sifatnya tidak tetap atau tidak logis. Kita nggak bisa melogiskan, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian konvensional, bahasa berkembang berdasarkan kesepakatan bersama di masyarakat pengguna bahasa tersebut. Jadi, misalkan bahasa yang ada di Jawa sama yang ada di Kalimantan, ada yang di Sunda atau di Madura, itu kan berbeda-beda ya, karena memang bahasa itu berkembang berdasarkan kesepakatan bersama di masyarakat tersebut. Gitu, ada kesepakatan bersama. Oh, kalau yang apa ya, bahasa misalkan eh, bahasa Indonesianya makan gitu ya. Kalau di Jawa ada yang eh, dahar, itu kalau yang halus ya, dahar gitu. Ada yang apa ya bahasa Jawa lagi nedo, ada yang makan, ada madang, ada bahasa-bahasa lain lagi. Bahasa lain saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Jadi tiap wilayah itu akan membentuk bahasanya sendiri seperti itu. Tapi kita disatukan dengan adanya bahasa Indonesia ini seperti itu. Kemudian sifat bahasa itu ada produktif. Bahasa mungkin penciptaan kalimat baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang muncul gitu, beda-beda kan dia di tiap wilayah seperti itu. Makanya itu dinamakan sifatnya bahasa itu produktif gitu. Ada mungkin ada bahasa-bahasa baru gitu yang diciptakan. Kemudian dinamis, bahasa terus berkembang dipengaruhi oleh budaya, teknologi, kebutuhan komunikasi seperti itu. Sekarang ada bahasa gaul gitu ya, ada bahasa Jakarta gitu. Lo gimana sih? Gitu.
Nah, bahasa itu dinamis sekali. Seperti itu. Kemudian ini sifat bahasa lagi masih dia itu beragam. Bahasa memiliki variasi dalam bentuk dialek, aksen berdasarkan situasi atau kelompok sosial tertentu. Karena sudah tahu ya ada aksen-aksen yang berbeda antara misalkan orang Jawa, orang Solo, yang mungkin lebih halus seperti itu. Terus orang Medan, suku Batak yang sebenarnya ya menurut mereka tuh nggak marah-marah loh ya memang nada bicaranya yang keras gitu aja. Tapi itu biasa menurut mereka. Nah, karena ya seperti itu bahasa itu beragam. Terus berpola sistemik, bahasa memiliki aturan tata bahasa yang terstruktur untuk menyusun kata menjadi kalimat. Jadi ada polanya, misalkan SPOK seperti itu dan tiap bahasa juga ada sama apa menerangkan apa itu ada. Universal tapi beda. Semua bahasa memiliki fungsi dasar yang sama untuk komunikasi mau bahasa apapun, bahasa Sunda, Jawa, eh, bahasa Madura. Fungsinya sama untuk kita bisa berkomunikasi, tapi strukturnya berbeda, kata-katanya yang digunakan berbeda begitu. Kemudian manusiawi, sifat bahasa itu bahasa adalah komunikasi khas manusia yang tidak ditemukan dalam bentuk kompleks pada spesies lain. Jadi bahasa manusia yang ngerti hanya manusia aja, nggak ngerti. Kalau misalkan kucing, anjing, atau yang lainnya itu nggak akan ngerti bahasa manusia. Tapi memang kayak bisa diajarkan. Jadi diajari untuk mereka hewan-hewan itu ngerti kalau biasanya ada misalkan ada anjing, oh duduk gitu, kita bilang duduk, ya dia duduk. Ya, tapi itu ya berproses seperti itu dan tidak bisa seperti kita berkomunikasi dengan sesama manusia gitu. Hanya instruksi-instruksi aja yang mereka akan pahami seperti itu. Kemudian ini karakteristik bahasa, jadi karakteristiknya dialek dalam satu bahasa dapat mencerminkan tingkat ekonomi dan budaya dari masyarakat penggunanya. Kalian bisa terjemahkan sendiri ya itu mestinya dan kalian bisa tahu contohnya secara geografis dialek di suatu wilayah akan berbeda dari dialek di wilayah lainnya seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan juga misalkan kayak dialek orang Makassar uh, itu juga berbeda dengan orang Jawa karena memang uh, ada perbedaan letak geografisnya seperti itu. Jadi misalkan kalau ada di suatu wilayah yang dia itu eh, panas sekali suhunya gitu, terus otomatis nanti biasanya orang-orang yang tinggal di sana itu bisa suaranya bisa lebih keras seperti itu karena memang dipengaruhi oleh letak geografisnya juga. Beda dengan halnya nanti dengan eh, orang yang tinggal di wilayah yang misalkan lebih sunyi gitu, orang nggak akan misalkan di pegunungan yang sunyi gitu ya orang nggak akan berteriak-teriak nggak teriak-teriak kayak gitu karena memang ya sunyi kita ngomong pelan aja tuh bisa denger gitu seperti itu. Bahasa memiliki dua bentuk utama yaitu bahasa resmi dan bahasa tidak resmi sudah tahu jadi untuk bahasa Indonesia pun juga gitu ada bahasa resminya ada bahasa bakunya ada yang gak baku seperti itu. Bahasa itu dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan jadi untuk kita berkomunikasi seperti ini apa dalam bentuk tulisan kita membuat sebuah karya. Nah, setiap individu memiliki cara penggunaan bahasa yang berbeda-beda tergantung latar belakang dan kebiasaannya. Bahasa ini memiliki aturan seperti fonetis, morfologi, kosakata, tata bahasa, bunyi-bunyi berbentuk morfem, atau bunyi itu membentuk morfem. Morfem itu membentuk kata dan kata nanti akan uh, tersusun menjadi kalimat. Jadi kayak au, iu itu membentuk morfem, nanti morfemnya membentuk kata, katanya tersusun menjadi kalimat. Jadi susunan awalnya itu seperti itu. Kemudian ini dari fungsi bahasa, jadi fungsi pertama yaitu fungsi personal. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, atau emosi seseorang. Kemudian di fungsi intrapersonal, bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dan fungsi informatif, bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Jadi sudah dibagi-bagi fungsinya secara personal apa, intrapersonal sebagai apa, sebagai informatif, fungsi informatif itu seperti apa, gitu. Terus fungsi bahasa Indonesia sekarang sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu sebagai apa sih? Bahasa Indonesia itu kita gunakan sebagai lambang kebangsaan. Jadi tiap bangsa itu punya bahasa kebanggaan mereka masing-masing dan itu yang akan uh, menyatukan mereka. Kita itu uh,
terdiri dari banyak pulau ya. Setiap pulau tentunya itu akan memiliki bahasanya masing-masing. Kenapa? Karena kalau kalian bayangkan pulau itu kan terisolasi. Nah, untuk mereka bisa berkomunikasi kan mereka pasti akan membentuk bahasanya masing-masing. Tapi walaupun berbeda-beda seperti itu, kita disatukan oleh bahasa Indonesia ini gitu. Bahasa Indonesia ini sebagai lambang identitas nasional kita, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Jadi mau orang manapun, pulau manapun, uh, kalau dia orang Indonesia, insya Allah akan bisa bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian bahasa ini alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Seperti itu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kalau ini tadi kan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi untuk lingkup nasional itu seperti untuk apa sih seperti itu? Nah, ini sekarang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama untuk bahasa resmi kenegaraan, jadi acara-acara negara nanti akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan di Indonesia, bahasa pengantarnya nanti wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perancangan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Jadi semua pemerintahan dijalankan menggunakan komunikasi bahasa Indonesia. Kemudian alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke. Nah, terus ini kita baca lagi yang namanya linguistik. Linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Linguistik ini lebih detailnya lagi itu terbagi menjadi dua, yaitu linguistik teoritis dan aplikatif. Kalau linguistik teoritis ini membahas beberapa pokok bahasan diantaranya fonetiknya, fonemik, sejarah linguistik itu seperti apa, semantiknya, morfologi, dan gramatiknya seperti apa. Kalau linguistik aplikatif itu membahas tentang pengajaran bahasa asing, terjemahan, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Jadi secara teoris dan secara aplikatif itu seperti apa itu dibedakan. Itu ya. Ini referensinya dari materi dari Prof. Udin. Beliau adalah pengajar KTTI juga dan saya kombinasikan dengan materi yang lain. Baik, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya akhiri kelas pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.